Perkenalkan, nama saya Teresia Virginia Rumaorbo dengan NIM 433240118. Saya dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal yang kami ambil dari kelompok Bebras Muda. Berikut adalah contoh soalnya. Saya mengambil contoh soal yaitu barisan anjing. Terdapat dua anjing yang berbaris seperti tampak di gambar berikut ini. Suatu pertukaran tempat dapat terjadi antara dua anjing yang berdiri bersebelahan. Akan dilakukan beberapa kali pertukaran tempat sehingga tiga anjing besar yang berdiri dalam tiga posisi yang bersebelahan. Pertanyaannya, pada gambar di atas, berapakah banyak pertukaran sesedikit mungkin yang diperlukan? Mari kita ke penjelasannya. Ketiga anjing besar akan berdiri dalam tiga posisi yang bersebelahan dengan cara yang pertama, pertukaran pertama antara anjing besar pertama ke sebelah kanan sebanyak 2 kali, seperti gambar yang sudah saya tandai di bawah ini. Yang kedua, pertukaran anjing besar terakhir ke sebelah kiri sebanyak 4 kali. Setiap anjing kecil harus dilibatkan dalam pertukaran karena setiap anjing kecil diletakkan di antara dua anjing besar. Pertukaran dua anjing kecil tidak akan ada dampaknya, sehingga pertukaran anjing dilakukan antara satu anjing kecil dengan satu anjing besar. Karena terdapat 6 anjing kecil, berarti harus ada paling sedikit 6 pertukaran. Maka jawaban yang benar adalah 6. Sekian dari presentasi penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monika Putri Lestari Panjaitan dari NIM 423240008. Di sini saya dari kelompok PSDW, yaitu kelompok Bebras Muda, akan menjelaskan soal tentang permen loli dan sikat gigi. Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Ia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik ke arah ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi lalu kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi sebelum boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat memakan loli atau menggosok gigi atau hanya berjalan. Dia tak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Tantangan, berapa sebanyak-banyaknya permen loli yang dapat dimakannya dan di giginya tetap sehat? Pilihan jawaban adalah 3, 5, 6, 7. Di sini saya akan membahas tentang soal tersebut, yaitu langkah optimalnya. Mulai di kotak pertama, lewati kotak pertama yang berisi permen loli biru, tidak dimakan. Kotak kedua, makan loli biru. Kotak ketiga, makan loli hijau. Kotak keempat, menggosok gigi. Kotak kelima, makan loli merah. Kotak keenam, makan loli biru. Kotak ketujuh, menggosok gigi. Kotak kedelapan, makan loli hijau. Kotak kesembilan, makan loli merah. Kotak ke-10, menggosok gigi. Kesimpulannya adalah Bebras dapat memakan sebanyak 6 permen loli dan tetap menjaga giginya sehat. Jadi jawabannya adalah 6. Alasan saya memilih soal ini adalah yang pertama, konsep sederhana dengan tantangan menarik. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, mengenalkan konsep algoritma sederhana. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang Bu Eka, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan usulan soal pertama saya untuk soal Bebras kategori siaga, yaitu soal nama ninja. Si berang-berang ingin menjadi ninja dan menentukan namanya. Nama ninja dibuat dengan mengganti setiap huruf yang berasal dari nama sesungguhnya dengan suku-suku kata sesuai dengan tabel berikut. Misalnya, Bebras memiliki nama ninja Piku Pisikahari. Tantangannya yaitu, jika nama ninjanya adalah Zukame Moru, siapakah nama ninja yang sesungguhnya? Untuk penyelesaian soal tersebut, yaitu kita bisa mengganti atau memecah nama Zukame Moru menjadi setiap suku kata, yaitu Zu, Ka, Me, Mo, dan Ru. Jadi ada 5 suku kata. Jadi kita konversilah si suku kata tersebut ke tabel huruf nama ninja tersebut. Jadi misalnya si suku kata Zu adalah untuk huruf J, kemudian K adalah konversi suku kata huruf A, kemudian Me adalah K, kemudian Mo adalah O, kemudian yang terakhir suku kata Ru adalah penggantinya yaitu huruf V. Jadi jika kita gabungkan semuanya akan membentuk nama ninja Jakov. Jadi nama Zukame Moru adalah nama ninja dari nama ninja Jakov. Ini termasuk informatika, karena pada tantangan soal ini, siswa akan belajar tentang string atau untaian huruf, coding atau mengkodikan, dan decoding atau mengembalikan ke kode semula. Kemudian pilar computational thinking pada soal nama ninja ini adalah decomposition atau dekomposisi, karena kita akan memecah nama asli menjadi
suku-suku kata atau bagian-bagian tertentu, misalnya huruf, suku kata, atau pola tertentu. Tujuannya yaitu memahami bagaimana nama asli dapat diubah menjadi nama ninja dengan menerapkan aturan tertentu. Terima kasih, Bu. Nama saya Ridawati Simatupang, saya dari Prodi Teknik Bioproses. Sekarang saya akan menjelaskan tugas presentasi saya. Soalnya ialah satu, para berang-berang ingin agar masing-masing mempunyai jalan pulang. Misalnya untuk kasus ini, ada 3 jalur yang berbeda, sehingga hanya 3 berang-berang yang dapat hidup pada sungai tersebut. Nah, di sini merupakan berang-berang, gambar berang-berang. Kemudian ada sepasang berang-berang yang hidup di sisi sungai seperti ditunjukkan pada gambar. Mereka ingin menambahkan anggota keluarga. Kemudian diberikan pernyataan bahwa berapa tambahan anggota keluarga maksimum yang dapat ditampung agar setiap berang-berang tetap mempunyai satu jalur jalan pulang. Nah, jawabannya adalah tambahan anggota keluarga maksimum adalah 5. Terus ada 7 jalur berbeda yang mengarah ke rumah mereka, dan diantaranya diperuntukkan bagi orang tua. Kita dapat menghitung jalur tersebut. Nah, di sini berang-berang 2 pasang tersebut. Nah, jalur yang disebutkan ialah yang pertama ini, yang kedua yang di sini, yang ketiga di bawahnya, kemudian yang keempat ini lurus, yang kelima yang di bawah, dan yang keenam yang memiliki cabang, yang ketujuh memiliki cabang. Sekian dari isi presentasi saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febri Selain dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 41424040. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mencoba menjawab salah satu soal bebas yang nanti akan kami bawakan dalam ke sekolah. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu. Yang pertama, di sini saya memilih soal dengan judul kepik-kepik, yang dimana dalam soal dikatakan ada beberapa ekor kepik. Kepik yang dimaksud di sini adalah serangga kecil ini yang terdiri dari 16 sel. Sebuah sel dikatakan bertetangga dengan sel lain jika sisi atau sudut atau pojok keduanya bersebelahan. Ini berarti setiap sel dapat mempunyai sampai dengan 8 tetangga. Nah, jadi pertanyaannya itu, sel manakah yang dikelilingi oleh paling banyak hewan kepik? Jadi langsung saja. Di sini kita akan menggunakan dengan metode pengenalan pola, yang dimana kita dapat menemukan dengan menghitung atau mencatat jumlah kepik yang mengelilingi setiap jumlah huruf. Nah, jika kita perhatikan soal, jika sisi atau sudut pojok keduanya bersebelahan disebut dengan bertetangga. Nah, jadi untuk itu sangat mudah teman-teman semua, kita tinggal menghitung ada berapa jumlah kepik di setiap sampingnya. Nah, contohnya itu di huruf A ada sekitar 3 kepik, di huruf B ada 4 kepik, huruf C ada 3 kepik, dan huruf D 2 kepik. Maka secara otomatis jawaban yang benar adalah sel B, yang dimana sel B memiliki 4 kepik. Saya Gracia Simanulang dari Prodi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proposal tugas bebras yang topiknya yaitu memasukkan bola ke dalam kotak. Di sini dikatakan Andi si berang-berang harus memasukkan bola dengan berbagai ukuran. Di sini terdapat 3 ukuran bola. Yang pertama yaitu ukuran besar, terdapat 5 bola. Ukuran sedang terdapat 2 bola. Ukuran kecil terdapat 5 bola. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 ukuran kotak juga, yaitu ukuran yang pertama 3 buah kotak yang berukuran besar, 5 buah kotak yang berukuran sedang, dan 3 buah kotak yang berukuran kecil. Sebuah bola hanya akan masuk ke dalam kotak yang lebarnya sama atau lebih besar. Setiap kotak hanya dapat berisi 1 bola. Di dalam sebuah kotak besar, Andi dapat menaruh bola kecil. Tantangannya, berapa banyak bola yang dapat dimasukkan? Di sini saya akan menjelaskan. Terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu 3 bola besar dimasukkan ke dalam 3 kotak besar. 3 bola yang besar ini akan dimasukkan ke dalam 3 kotak yang besar. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu 2 bola sedang dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang. 2 bola yang sedang dimasukkan ke dalam 2 kotak yang sedang. Kemungkinan yang ketiga yaitu 3 bola kecil dimasukkan ke dalam 3 kotak kecil. 3 bola yang kecil ini akan kita masukkan ke dalam 3 kotak kecil. Di sini tersedia 2 bola besar, 3 kotak sedang, dan 2 bola kecil. Kemungkinan yang keempat yang bisa kita ambil dari
barang yang tersisa yaitu 2 bola kecil yang tersisa dimasukkan ke dalam 2 kotak sedang yang tersisa. 2 bola yang kecil ini kita masukkan ke dalam 2 kotak yang sedang ini tersisa. Lalu di sini yang tersisa adalah 2 bola besar dan 1 kotak sedang. Di sini kita tidak dapat memasukkan 2 bola besarnya karena tidak mungkin memasukkan lebih banyak bola karena tidak ada lagi kotak yang besar untuk 2 bola yang besar yang tersisa. Karena tadi dikatakan pada soal setiap kotak hanya dapat terisi 1 bola. Jadi alasan saya memilih soal ini yaitu agar dapat mengasah kemampuan logika dan melatih pemecahan masalah kepada adik-adik sekalian, lalu penggunaan visualisasi kepada adik-adik sekalian mengenai gambarnya ini, lalu kemudian yaitu Perkenalkan, nama saya Winda Tauna Sianipar dengan NIM 22S24056. Saya berasal dari kelompok Bebras Muda. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal Bebras tingkat SD Siaga tahun 2018. Nah, soal yang pertama itu tentang lempar karet kelang. Sarah si berang-berang bermain karet kelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus masukkan 5 karet kelang ke sebuah batang kayu. Nah, setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Lemparan yang pertama itu mendapat 5 poin, yang kedua itu mendapat 4 poin, yang ketiga itu 3 poin, lemparan yang keempat itu 2 poin, yang lemparan kelima adalah 1 poin. Nah, tantangannya, Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Berapa poin yang diperolehnya? Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk karet warna hitam, dia tidak masuk ke dalam batang kayu sehingga dia tidak memiliki poin. Dan untuk lemparan yang kedua, yaitu warna hijau, dia masuk ke dalam batang kayu sehingga dia memiliki poin 4. Nah, poin 4 kita dapat dari, kan di sini kita diketahui bahwa lemparan kedua itu memiliki 4 poin. Nah, untuk karet warna hijau itu adalah lemparan kedua. Selanjutnya, untuk karet warna kuning, dia tidak masuk ke dalam batang kayu sehingga tidak memiliki poin. Untuk lemparan yang keempat, itu warna biru. Nah, gelang warna biru dia masuk ke dalam batang kayu sehingga memiliki poin 2. Dan yang terakhir itu gelang warna pink, yaitu tidak memiliki poin karena dia tidak masuk ke dalam batang kayu. Jadi, jawaban yang tepat adalah 6. Kenapa jawabannya 6? Karena tadi lemparan yang kedua dapatnya adalah 4, dan yang lemparan yang keempat warna biru yaitu dapat poin 2, sehingga 4 tambah 2 sama dengan kita dapat 6. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.